semuanya, selamat datang di channel Bimbel Chief. Kembali lagi bersama Miss Leni. Pada video ini akan diajarkan mengenai aturan sinus dan kosinus. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Untuk menentukan unsur-unsur dalam segitiga sembarang, seperti sudut dan sisi-sisinya, dapat kita gunakan rumus sinus atau rumus kosinus. Rumus sinus dapat juga kita sebut sebagai dalil sinus atau aturan sinus. Demikian pula, rumus kosinus sering kita sebut dalil kosinus atau aturan kosinus. Ada beberapa notasi yang akan dipakai dalam video ini. Yang pertama, RSS atau satu rusuk dan dua sudut yang diketahui. Kemudian RRS yaitu dua rusuk dan satu sudut di hadapan rusuk yang diketahui. Kemudian RSR yaitu dua rusuk dan satu sudut apit dari kedua rusuk yang diketahui. Dan yang terakhir, RRR, yaitu ketiga rusuk yang diketahui. Untuk yang pertama, mari kita lihat aturan sinus. Jadi, aturan sinus dipakai jika sudut dan sisi yang diketahui itu saling berhadapan. Kita misalkan pada segitiga sembarang, sudut-sudutnya yaitu sudut A, B, dan C. Lalu, sisi yang berhadapan dengan sudut A kita sebut sebagai sisi A. Sudut yang berhadapan dengan sudut B kita sebut sebagai sisi B. Lalu sudut yang berhadapan dengan sudut C kita sebut sisi C. Sehingga berlaku rumus aturan sinusnya yaitu sisi A per sin sudut A sama dengan sisi B per sin dari sudut B sama dengan sisi C per sin dari sudut C. Dan begitupun berlaku sebaliknya, yaitu sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal ya, agar kalian dapat lebih paham. Untuk contoh yang pertama, unsur pada segitiga yang diketahui yaitu RSS atau rusuk sudut-sudut. Diberikan sebuah segitiga dengan sudut-sudutnya yaitu 135 derajat dan 30 derajat dan sisi yang diketahui 20 cm. Tentukanlah nilai X. Nah, supaya lebih paham, kita beri nama dulu sudut-sudutnya, sudut A, B, dan C. Jadi, sisi X yang ada di hadapan sudut 135 derajat itu sama dengan A. Lalu 20 cm yang ada di hadapan sudut 30 derajat adalah sisi B, dan sisi yang berhadapan dengan sudut C adalah sisi C. Nah, cara kerjanya yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Kita masukkan nilai A yaitu X, kemudian sudut A 135, lalu sisi B yaitu 20, dan sudut B 30. Nah, kita cari dulu nilai dari sin 135. Karena 135 terletak pada kuadran 2, maka sudut berelasinya yaitu sin 180 derajat kurang 45 derajat sama dengan sin 45 yaitu 1 per 2 akar 2. Sehingga X per 1 per 2 akar 2 sama dengan 20 per sin 30 yaitu 1/2. Lalu kita kali silang, jadi X dikali 1/2 yaitu 1/2X, lalu 20 dikali 1/2 akar 2, sisa 10 akar 2. Maka X sama dengan 10 akar 2 per 1/2 yaitu 20 akar 2 cm. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Unsur-unsur yang diketahui masih sama, yaitu rusuk sudut-sudut. Soalnya adalah, pada segitiga ABC, carilah sisi C jika B sama dengan 5,4 cm, sudut B sama dengan 70 derajat, dan sudut C sama dengan 80 derajat. Nah, pertama-tama kita gambarkan dulu segitiga ABC, kemudian sisi yang berhadapan dengan sudut B adalah 5,4 cm. Dengan sudut B-nya sendiri yaitu 70 derajat dan sudut C 80 derajat. Kemudian jangan lupa sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut kita beri nama juga yaitu A, B, dan C.
Nah, karena unsur A tidak ada yang diketahui, maka kita hanya memakai B dan C. Sehingga B per sin B sama dengan C per sin C, yaitu 5,4 per sin 70 sama dengan C per sin 80. Sehingga dengan mengalihkan silang, kita akan peroleh C sama dengan 5,4 kali sin 80 per sin 70. Kemudian, dengan menggunakan kalkulator akan kita peroleh nilai C sama dengan 5,66 cm. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Masih unsur yang sama, yaitu rusuk sudut-sudut. Nah, dapat kita lihat, yang ditanyakan adalah panjang dari sisi Y. Sementara sudut yang berhadapan dengan sisi Y itu tidak diketahui. Jadi kita cari dulu besar dari sudut theta tersebut. Seperti yang kita ketahui, total sudut segitiga adalah 180 derajat, sehingga theta sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 62 derajat tambah 75 derajat, sama dengan 180 kurang 137, yaitu 43 derajat. Jadi, Y per sin 43 derajat sama dengan 10,2 per sin 75 derajat. Dengan cara mengalihkan silang, maka kita akan dapat Y sama dengan 10,2 kali sin 43 derajat per sin 75 derajat. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan peroleh nilai Y sama dengan 7,2 cm. Semoga kalian mengerti ya. Selanjutnya, kita lihat contoh yang keempat, yaitu contoh rusuk-rusuk sudut. Soalnya yaitu pada segitiga ABC, rusuk C sama dengan 6,1 cm, rusuk B sama dengan 7 cm, dan sudut B sama dengan 51 derajat. Hitunglah besar dari sudut C. Oke, berarti unsur yang kita pakai yaitu B dan C. Maka aturan sinusnya B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi 7 per sin 51 derajat sama dengan 6,1 per sin C. Sehingga sin C sama dengan 6,1 kali sin 51 derajat per 7. Sudut C sama dengan invers sin dari 6,1 kali sin 51 derajat per 7. Nah, untuk mengetahui hasilnya dapat menggunakan kalkulator. Kalian tinggal menekan shift lalu sin. Kemudian masukkan 6,1 kali sin 51 derajat per 7. Sehingga kita peroleh sudut C sama dengan 42,62 derajat. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang kelima, yaitu unsur-unsur yang diketahui rusuk-rusuk sudut. Nah, diberikan sebuah segitiga ABC dengan panjang AC 4 akar 2 cm, panjang AB 8 cm, dan sudut C 45 derajat. Tentukan panjang sisi BC. Untuk mengetahui sisi BC, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sudut A. Nah, untuk mengetahui sudut A, kita cari dulu besar dari sudut B. Dengan menggunakan aturan sinus, maka kita akan peroleh sin B per 4 akar 2 sama dengan sin 45 per 8. Sin B sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 per 8. Sin B sama dengan 4 akar 2 kali 1/2 akar 2 per 8. 4 bagi 2 sisa 2. 8 bagi 2 sisa 4. Sin B sama dengan akar 2 kali akar 2, yaitu 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Sehingga sudut B sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya sudut A dapat kita peroleh dari 180 derajat dikurangi 30 derajat tambah 45 derajat. Sama dengan 180 derajat kurang 75 derajat. Jadi sudut A sama dengan 105 derajat. Selanjutnya menggunakan aturan sinus, A per sin A sama dengan C per sin C.
Kemudian A per sin 105 derajat sama dengan 8 per sin 45 derajat. Selanjutnya akan diperoleh A sama dengan 8 kali sin 105 derajat per sin 45 derajat. A sama dengan 8 kali sin 105 derajat per 1/2 akar 2. Dengan menggunakan kalkulator, akan kita peroleh panjang A yaitu sama dengan 10,9 cm. Oke, segini dulu yang dapat diajarkan pada video ini. Untuk materi lanjutannya yaitu aturan kosinus, kalian dapat nonton di part 2 ya. Semoga kalian paham isi dari video ini. Kalau kalian belum paham, dapat menanyakan pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video yang lain. Dadah!